Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan bahas yang menyangkut masalah ekonomi umum. Untuk pertemuan pertama kita akan bicarakan terkait dengan persoalan ekonomi, scarcity atau kelangkaan, kemudian sumber daya maupun pembuat keputusan dalam ekonomi itu sendiri. Oke. Nah, persoalan ekonomi di sini apa saja sih gitu ya? Terutama memang kalau kita lihat persoalan pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti ini. Oke. Ini merupakan persoalan utama dalam ekonomi. Nah, kemudian selain itu kita juga akan melihat nanti jumlah uang beredar. Nah, ini juga persoalan dalam ilmu ekonomi. Masuk masalah bank, pangan, maupun energi. Oke. Nah, kemudian selain itu inflasi juga merupakan salah satu kata kunci dalam persoalan ekonomi. Karena umumnya ketika inflasi terjadi itu bisa menyebabkan daya beli masyarakat akan turun. Ya. Jadi ini pun persoalan masalah ekonomi. Inflasi juga bisa menyebabkan kepada pengangguran. Ya. Sedangkan inflasi juga bisa mempengaruhi kemiskinan. Nah, ini kalau kita lihat persoalan ekonomi secara umum, terutama itu adalah menyangkut masalah pertumbuhan ekonomi. Pertama yang kita lihat adalah apa sih itu ilmu ekonomi ya. Jadi kalau menurut Alfred Marshall itu ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidupnya. Nah, itu yang menurut Alfred Marshall ya. Kemudian kita bisa juga ambil satu sejenis sebuah simpulan gitu ya, bahwa ilmu ekonomi itu adalah tentang bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas ya, yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, sebenarnya kalau kata kunci terbatas itu adalah menyangkut masalah kelangkaan atau scarcity ya. Nah, di sini. Jadi persoalan-persoalan ekonomi itu muncul dari penggunaan sumber daya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan merupakan inti dari persoalan ekonomi. Oke, kalau nggak ada langka sebenarnya kan. Nah, kalau kita lihat masalah sumber daya itu sering juga disebut sebagai faktor produksi, atau faktor produksi itu adalah proses dalam menghasilkan sebuah produk. Contoh misalnya produksi dari fungsi dari X gitu ya. X itu misalnya SDE, SDA, kemudian Z gitu, ini bisa SDM gitu ya, dan seterusnya. Jadi sumber daya itu lebih kepada menunjukkan faktor produksi ya. Nah, sumber daya di sini termasuk di dalamnya adalah tanah, hutan, ya, sumber daya alam dan lainnya ya. Termasuk juga sumber daya manusia dan semua alat untuk meningkatkan produksi. Sumber daya disebut juga sebagai faktor produksi. Contoh misalnya paling sederhana, misalnya kita buat sepatu. Nah, sepatu ini sebenarnya adalah menuju kepada produk ya, key kita sebut. Ini faktor produksinya apa? Misalnya kan bisa sol gitu ya, bisa apa namanya, ya kain sepatunya lah gitu ya, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai faktor produksi atau input dalam bahasa lain. Nah, kalau kita lihat sebelum kita masuk kepada contoh imbangan ya, yang di sini kita lihat kelangkaan itu merupakan suatu kenyataan yang pasti ada kita temukan ya. Keinginan manusia yang tidak terbatas akan menyebabkan sumber daya ya, yang ada sangat tidak mencukupi. Nah, seperti ini ya. Sehingga dengan demikian kita akan muncul berbagai pilihan ya. Sumber daya langka sehingga timbul masalah untuk menentukan pilihan apa yang diproduksi dan bagaimana membaginya di antara anggota masyarakat. Jadi di sini konsepnya tadi scarcity, akan muncul pilihan. Dengan pilihan kita akan memiliki dampak ya. Dampaknya itu akan menyebabkan adanya biaya yang kita sebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang ya. Biaya peluang. Oke.
Opportunity cost ini sering juga disebut sebagai biaya peluang ataupun biaya imbangan. Setiap seseorang harus membuat suatu pilihan karena kelangkaan tadi, maka seseorang itu harus membayar dengan biaya imbangan. Nah, di sini dia. Ya. Jadi ini konsep penting. Sekali lagi, setiap kali seseorang harus membuat sebuah keputusan atau pilihan karena adanya kelangkaan, maka seseorang itu harus membayar dengan biaya imbangan. Nanti kita lihat ilustrasinya di sini. Ukuran biaya itu biasanya tak lain adalah biaya korbankan atau hal yang harus kita korbankan. Biaya itu tidak selalu harus digambarkan dengan uang, ya. Bisa juga kita gambarkan dengan waktu, ya. Jadi biaya ini diukur dalam bentuk alternatif yang harus kita korbankan. Jadi bisa bentuk uang, bisa dalam bentuk waktu, atau bentuk lainnya yang merupakan gambaran dari sebuah biaya. Kita lihat contohnya. Perhatikan pilihan yang harus dilakukan oleh seseorang anak yang mempunyai uang Rp1.000. Nah, untuk dibelanjakan coklat dan biskuit misalnya kan. Nah, kita ketahui harga biskuit itu 100 ya per buah dan harga coklat itu 200 per buah. Horizontalnya kita tulis coklat, vertikalnya kita tulis biskuit. Nah, kemungkinan kombinasi kita membeli dua produk tersebut ya seperti ini itu ditampilkan di gambar ini. Kalau kita lihat ketika kita mengkonsumsi biskuit sebanyak 8, katakan ini titik, atau di sini dulu deh, katakan dulu titik ini A, maka ini sama dengan menyatakan uang kita alokasikan untuk membeli semua biskuit. Padahal kalau kita pada membeli pada tingkat B, itu kita alokasikan ya biskuit sebanyak 8 dan coklat sebanyak 1. Begitu juga untuk titik lainnya, misalnya C gitu ya. Berarti di sini kita kombinasinya adalah biskuit 6, sedangkan coklatnya ada 2 dan seterusnya. Ya, kalau di sini misalnya ya, kalau di titik E misalnya, berarti di sini 2 itu biskuit, 4 itu menjadi coklat. Dengan asumsi semua uang Rp1.000 tadi kita alokasikan untuk membelanjakan biskuit dan coklat. Kesimpulan dari sini adalah biaya imbangan untuk menambah 1 coklat ya kita harus mengorbankan 2 biskuit gitu. Artinya kalau kita ini tambah 1, maka yang harus kita lakukan adalah menurunkan ini kan dari titik B ke C gitu, atau dari 8 ke 6. Jadi ini dia biaya kita sebut sebagai biaya imbangan. Nah, di samping itu kita akan kenalkan apa yang kita sebut sebagai kurva kemungkinan produksi, KKP ya. Jadi kurva kemungkinan produksi itu berada di titik ini ya, misalnya E, A, B dan F gitu ya. Nah, kurva kemungkinan produksi kita bisa definisikan sebagai kombinasi dua barang. Misalnya di sini contoh mobil dan komputer gitu kan. Kalau di sini kita buat contohnya TV dan motor gitu ya. Jadi kombinasi di antara dua produk yang dapat diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya kita yang mana? Ya tentu yang di dalam arsiran ini. Nah, ini semua sumber daya kita. Oke. Ini sumber daya kita. Oke, ini sumber daya kita ya. Jadi ini batas kemungkinan produksi sepanjang garis ini. Oke, garis warna merah. Nah, bentuk kurvanya itu miring seperti yang terlihat di gambar ini. Ya, miring ke bawah. Artinya bahwa meningkatkan jumlah barang yang satu akan menurunkan jumlah barang lain. Itu berarti dia bertanda slope negatif. Ya. Jadi dia miring ke bawah ini menunjukkan dia slope negatif. Nah, seperti ini. Contoh ya. Sama aja seperti yang sebelumnya tadi. Nah, nih. Artinya kalau kita katakan misalnya di sini motornya M1, TP-nya berarti TP1. Ketika kita turunkan TP-nya untuk meningkatkan M ke M2, maka kita harus wajib menurunkan menjadi TP yang 2 gitu. Bukan 2 jumlahnya ya, simbol aja ini. Oke. Seperti itu ya. Apa yang kita lihat di dalam konten kurva kemungkinan produksi, yang pertama adalah titik di luar kurva huruf D ya, itu disebut kelangkaan. Itu kelangkaan atau scarcity ya. Scarcity.
Kemudian kalau kita lihat pada titik, katakan misalnya E, ya, E sampai kepada F, E sampai kepada F ini berarti itu adalah batas kurva kemungkinan produksi. Pada titik A atau B, ya, itu adalah kombinasi yang kita sebut sebagai kombinasi yang paling efisien, ya. Di mananya ya harus tahu fungsinya, tapi paling tidak di sepanjang titik kurva ini, ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Oke. Dari sini karena hanya titiknya 2 ya saya sebut A dan B, gitu ya. Sedangkan kalau C yang di sini, nah yang ini berarti pilihan kita tidak efisien. Kenapa? Karena kita hanya mengkonsumsi menggunakan sumber daya kita hanya pada titik C, padahal masih banyak bisa kita alokasikan. Makanya tidak disebut sebagai tidak efisien, ya, pada titik C yang ini. Oke, jadi ini dia, nanti bisa dilihat ya. Ini kelangkaan D dan AB ini itu adalah pilihan yang efisien. Terakhir kita lihat adalah ini tadi udah saya bersihkan supaya mudah lagi menjelaskannya, ya. Jadi sekali lagi tadi ini posisi tidak efisien, ya. Kalau ini adalah kelangkaan, ini adalah berbagai titik pilihan efisien yang A dan B, ya. Ini adalah pilihan yang efisien. Oke, sekarang kita jelaskan kemungkinan arsiran ini bergeser ke sini, ya. Kapan bisa ini kurvanya bisa bergeser ke arah kanan luar, ya? Itu tak lain adalah disebabkan karena pengaruh teknologi. Oke, itu pentingnya teknologi, dia dapat merubah produksi atau menggeser kurva kemungkinan produksi ke arah kanan luar. Oke, kita lihat penggolongan persoalan ekonomi. Pertama, ekonomi itu kan ada 2, ya, ada namanya makro yang bersifat agregat maupun mikro, ya. Mikro itu umumnya yang dipertanyakan di situ adalah barang dan apa saja yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Nah, ini di konsep mikro. Begitu juga dengan metode apa barang dan jasa tersebut dihasilkan, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan mikro, bagaimana penawaran barang-barang dialokasikan di antara anggota masyarakat. Ini masalah konsep mikro, persoalan di dalam ekonomi mikro. Kalau di makroekonomi umumnya kita berbicara terkait dengan agregat. Agregat di sini adalah apakah sumber daya suatu negara, ya, dimanfaatkan sepenuhnya atau apakah sebagian menganggur dan terbuang secara percuma. Itu yang kita bicarakan dalam makro. Kemudian apakah daya beli berkurang karena inflasi? Nah, ini juga konsep makro. Kemudian yang terakhir itu adalah apakah kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang dari waktu ke waktu bertambah atau tetap, gitu, ya. Jadi nanti memang di dalam ekonomi umum ada sekitar kita 6 atau 5 kali nanti belajar terkait dengan makroekonomi, ya. Jadi nanti selesai dulu pertemuan mikro baru kita belajar ke makroekonomi dalam mata kuliah yang sama, yaitu ekonomi umum. Kita lihat konsep ekonomi secara luas adalah sebenarnya bagaimana cara mengalokasikan sumber daya, ya. Jadi cara menggunakan sumber daya. Jadi cara suatu masyarakat menggunakan sumber dayanya dan mendistribusikan hasil produksinya kepada individu dan kelompok masyarakat. Nah, jadi ini tadi ya pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ketika dia berproduksi dan berdistribusi, jadi perubahan cara berproduksi dan distribusi dari waktu atau dari tahun ke tahun, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi adalah masalah efisiensi, ya. Jadi ada 3 di sini, sumber daya, produksi dan distribusi maupun efisiensi. Efisiensi dalam sistem ekonomi dalam mengambil sebagian besar dari sumber daya yang dimiliki. Sebenarnya efisiensi itu muncul kadang dalam konsep sistem ekonomi pasar bersaing sempurna, gitu, ya. Tapi itu sebagai gambaran umum aja dulu. Nah, di dalam kasus itu ada yang kita kenal istilahnya invisible hand, tangan Tuhan, gitu, ya. Jadi artinya ekonomi tanpa sistem campur tangan pemerintah. Jadi
ketika harga ini bergerak, contoh misalnya seperti ini, katakan inilah quantity, ini adalah price, harga ini bergerak dalam sebuah keseimbangan, ini supply, ini demand. Nah, tanpa, kan bisa jadi kalau pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk penyebaran subsidi kan bisa bergeser kurvanya ya, dari S0 ke S1 misalnya. Nah, keseimbangan menuju ke sini inilah nanti ada yang bisa ditentukan di intervensi atau bisa bergerak dengan sendirinya dengan proses waktu yang kita kenal istilahnya adalah ada tangan Tuhan yang mengatur yang namanya invisible hand istilahnya. Oke. Jadi itu nanti sedikit terkait dengan masalah efisiensi dalam sistem ekonomi. Nah, kita lihat yang selain berproduksi, kita juga nanti tahu yang pembuat keputusan itu siapa. Umumnya ya, itu yang membuat keputusan di level rumah tangga. Rumah tangga itu secara umum dia bisa menyediakan faktor produksi bagi perusahaan dalam bentuk penyediaan tenaga kerja. Oke, sedangkan perusahaan sendiri itu akan melakukan umumnya memutuskan untuk berproduksi dalam hal untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa itu umum juga disebut kadang sebagai komoditas, komoditi ya. Oke. Nah, tentu komoditi yang kita produksi ini umumnya dikonsumsi. Siapa yang mengkonsumsi, memutuskan yaitu rumah tangga gitu ya. Nah, pemerintah seperti apa di sini? Ya, sebagai umumnya fasilitator, ya, distribusi, ya, ataupun sebagai fungsi alokasi. Jadi, pemerintah di sini lebih kepada pengaturan. Kalau kita bicara lebih jauh lagi ya memang pemerintah dia akan memungut pajak ke perusahaan, ya. Kemudian selain itu pemerintah juga melakukan transfer kepada rumah tangga gitu. Nah, sementara tenaga rumah tangga akan memperoleh uang dari jasa. Tapi rumah tangga juga mengeluarkan uang untuk perusahaan dalam bentuk membeli barang. Barang tadi barangnya mana? Ini yang diproduksi gitu ya. Jadi ini saling berhubungan. Intinya pengambil keputusan di sini adalah rumah tangga, perusahaan maupun di pemerintahan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.